Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita memasuki pelajaran ke-10, yakni senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengenal dan mempelajari kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada menyesal dalam perut ikan, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Anbiya, yang artinya, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. Nabi Yunus adalah putra dari Matta, diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mausil, Irak. Penduduk kaum Ninawa berpaling dari jalan Allah dan menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustai Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-ngolok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah SWT pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Allah memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus yang telah mengetahui azab Allah akan datang, mereka melihat Nabi Yunus telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian, mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu, mereka berdoa memohon ampun kepada Allah agar azab itu diangkat dari mereka. Allah SWT menjauhkan azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah SWT belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi lautan dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal itu menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam.
Melihat kejadian tersebut, nakoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng dan hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulang lagi. Dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan melepaskan bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan Nabi Yunus melompat dari kapal, Allah telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus dengan tidak merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan, yakni kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalamnya lautan, dan kegelapan malam. Kita tidak perlu mempermasalahkan berapa lama Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan tersebut. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji oleh Allah SWT dan harus melompat ke dalam lautan yang dalam demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan muatan. Kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernafas di kegelapan perut ikan yang berenang di lautan nan gelap. Namun Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah dan memanjatkan doanya. Singkat kisah, Nabi Yunus alaihissalam selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian anak-anakku kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Mudah-mudahan kita dapat meneladani kisah kebaikan dan keberanian Nabi Yunus dalam memperjuangkan agama Allah dan mengesahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri perjumpaan pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.